Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin wa ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assaltukum bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abada wa kafa'tu ankum su'a bi alfi la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati sahabat sakit. Yang saya hormati sahabat Bapak Haji Samsudin, Bapak Wakil Bupati, Bapak Kabupaten Tulang Bawang, Bapak Haji Wangsa, para kiai, Bapak Sukses yang munawir, para hadirin dan hadirat, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah fi dunia wal akhirah. Amin. Wabil khusus Asantullah, yaitu para wali murid dan kursi masal Bapak Ajib. Ya Hadrah rahimakumullah. Kita hidup di zaman akhir ini, banyak sekali problem dan rintangan-rintangan. Misalkan saja kita habis menghadapi COVID, mau tidak mau ini mengganggu perekonomian, belum selesai COVID, terus ada perang yang mengganggu ekonomi dan lain-lain. Lagi di zaman akhir, maka akan terjadi banyak peperangan dan banyak pula itu musibah-musibah seperti banjir atau bumi ambles dan lain-lain. Maka kita mensikapi yang demikian, kita sikapi dengan takwa kepada Allah. Ini merupakan kehendak Allah. Namun kita supaya berbekal takwa, qala ta'ala wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, supaya kalian berbekal, dan sebaik-baiknya bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti buah takwa itu banyak, di antara buah takwa qala ta'ala wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang takwa kepada Allah, maka oleh Allah akan diberi jalan keluar dari permasalahan-permasalahan, ada solusinya, dan oleh Allah akan diberi rezeki yang tidak bisa diprediksikan, tidak bisa diduga-duga. Di banyak para alumni mengalami demikian, ketika di pondok pas-pasan, ketika di rumah rezeki dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab ini merupakan modal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan modal takwa itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang khusus, dan orang awam ini kadang-kadang takwa tidak mengerti. Kalau orang takwa kepada Allah, maka oleh Allah akan dijamin rezekinya, dan dijamin oleh Allah bila mana punya permasalahan-permasalahan, ada solusinya. Namun secara ikhtiar kita harus ikhtiar, ya, kita harus ikhtiar. Ikhtiar kita misalkan saja
Ya alhamdulillah di Indonesia itu tanah subur, kita menanam dan lain-lain. Kita memperhatikan pertanian dan lain-lain. Ini merupakan ikhtiar kita. Kita semuanya oleh Allah diberi nikmat. Namun orang yang kita perlu mengerti, perlu mengetahui nikmat tersebut nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ini supaya disyukuri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bila mana orang itu mau bersyukur menerima nikmat-nikmat Allah, maka akan dijamin oleh Allah diberi tambahan-tambahan nikmat. Misalkan saja kita harus mengerti nikmat itu merupakan nikmat dari Allah, maka supaya kita bersyukur. Misalkan maaf, orang itu tingkatan-tingkatan dalam levelnya masing-masing. Orang itu dijadikan oleh Allah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Manusia dan jin dijadikan oleh Allah untuk beribadah, namun ibadah itu maknanya luas. Orang mencari ekonomi untuk tujuan kebaikan, nafkah kepada keluarganya, ini merupakan ibadah. Adapun ibadah itu bermacam-macam, misalkan saja ibadahnya pegawai menjadi pegawai yang baik, ibadahnya bapak polisi mengatur jalan yang baik, adapun ibadahnya maaf orang kaya, ini dengan sosialnya, zakat, sedekah dan lain-lain. Bila mana seorang pejabat maaf ya dengan keadilannya, ini merupakan ibadah. Adapun bila mana maaf orang mampu, orang kaya, ini tidak memperhatikan sosial, misalkan saja ke masjid saja, ini kan tidak baik. Juga pejabat misalkan pegawai kantor atau cari atau lurah atau pak bupati misalkan, terus ke masjid, ke kuburan saja tanpa ngurus kantor, kan tidak baik, berantakan semuanya. Jadi artinya ibadah itu masing-masing. Adapun ibadahnya santri itu supaya menekankan tentang penyebaran ilmu. Artinya santri bisa mengajarkan ilmu dan mengamalkan ilmu. Sebab santri itu merupakan warisun min warasatil anbiya, pewaris para nabi. Dan nabi itu tidak membiarkan masyarakat di dalam kebodohan. Jadi artinya tugas santri adalah memberantas kebodohan. Sebab antara ilmu dan amal ini satu paket. Ibadah dan ilmu ini merupakan satu paket. Ibadah tanpa ilmu maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Ini ada mengatakan ilmu hal. Artinya kalau orang itu haji wajib mengerti ilmu haji. Orang akan dagang wajib mengerti ilmu dagang. Ada yang mengatakan demikian, nanti ada yang mengatakan lagi kalau ilmu fardhatun ala kulli muslim itu ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu tafsir dan seterusnya. Jadi supaya santri memperhatikan kebaikan masyarakat, supaya masyarakat baik, kalau dagang menjadi dagang yang baik, menjadi warga negara baik, maka santri memperhatikan di mana masyarakat menjadi baiknya. So bila mana tidak ada ulama, laulal ulama la sara anas kal bahaim, kata Imam Hasan Basri rahimahullah. Bila mana tidak ada ulama di suatu daerah, maka niscaya kehidupan masyarakat seperti hewan, bebas ya,
Apalagi zaman sekarang narkoba merajalela, pergaulan bebas merajalela, minuman keras merajalela. Kita para santri oleh Allah diberi nikmat yang terbaik, yaitu nikmat ilmu. Seperti Nabi Sulaiman alaihissalam ya, diberi pilihan oleh Allah antara ilmu, harta, dan jabatan. Maka Nabi Sulaiman memilih ilmu. Dengan ilmu jabatan mengikuti, dengan ilmu jabatan mengikuti. Nabi Sulaiman itu merupakan raja yang mampu, disebab yang dipilih ilmu. Jadi kalau orang itu mempunyai ilmu, maka jabatan mudah didapat, harta pun mudah didapat. Jadi kalau orang mempunyai ilmu, mencari rezeki, ini tidak susah payah. Seperti halnya, maaf, orang-orang yang bodoh. Ini spesialnya orang yang mempunyai ilmu. Kita oleh Allah diberi nikmat yang mana nikmat tersebut banyak ya, tidak mungkin terhitung. Wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kita menghitung nikmat Allah, tidak mungkin kita menghitung. Nah, nikmat-nikmat ini supaya disyukuri ya, dengan arti kalian oleh Allah diberi nikmat yang sangat luar biasa, yaitu ilmu. Ini merupakan jasa dari guru-guru kalian. Ketika kita muta'alim, kita dalam keadaan kita tolib, kita belajar, kita mencari ilmu, terus jahil kita bodoh, terus dalil kita hina, kita rendah, terus majhul kita tidak diketahui, tidak masyhur, kita mardud. Orang bodoh kan mardud. Misalkan saja orang bodoh ya, akan jadi apa saja kan ditolak, mayoritas kan demikian. Akan jadi menantunya orang, mana mungkin orang mau mengambil menantu orang bodoh ya. Lantas dengan belajar, yang asalnya muta'alim menjadi mu'alim, yang asal tolib menjadi matlub, yang asal jahil menjadi alim, yang asalnya zalil hina menjadi aziz, menjadi karim, yang asal majhul menjadi ma'ruf, diketahui, yang asal mardud menjadi makbul. Ini merupakan jasa guru-guru kalian dan jasa orang tua kalian. Allah mengatakan, aniskurli wali walidek, supaya kamu bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tua. Ini merupakan jasa yang tidak terbalaskan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yajzi waladul walidan illa ayajidahu mamlukan fayasrifa yu'titah. Anak tidak mungkin bisa membalas jasanya orang tua kecuali anak menemukan orang tua dalam keadaan jadi budak, lantas dibeli, terus dimerdekakan. Kita tidak mungkin menemukan orang tua kita menjadi budak dengan arti jasa orang tua kita ini tidak mungkin terbalaskan. Nah, orang tua kita di antara orang yang melahirkan kita ya. Coba kita oleh Allah diberi nikmat yang sangat luar biasa. Tanpa permintaan kita, tanpa kita beramal yang sabik. Contoh, kita dilahirkan dalam kondisi muslim mukmin. Ini kan nikmat dari Allah tanpa permintaan kita. Ini untuk disyukuri. Kita mempunyai orang tua baik, muslim mukmin, memondokkan. Ini kan merupakan nikmat dari Allah. Jadi ini jasa orang tua. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah wa abawahu yuhabidanihi ayunassiranihi ayumajisanihi. Tiap-tiap anak dilahirkan dalam kondisi fitrah ala dinil Islam, yaitu baik, sudah berjanjal di alam arwah,
Allah mengatakan alastu bi rabbikum qalu bala anta rabbuna, sehingga kullu mauludin yuladu alal fitrah. Adapun yang merubahnya ini adalah peran orang tua, ai abawahu yughayyirani. Yang merubahnya itu merupakan orang tua, yang mengarahkan itu orang tua. Jadi kalian mempunyai ilmu agama, ini merupakan jasa orang tua kalian. Kalian dipondokkan, kalian dipesantrenkan. Coba kalau misalkan saja orang tidak belajar di pesantren, akan jadi apa? Kalau kita mengamati orang-orang bodoh itu banyak salahnya daripada benarnya. Ini merupakan jasa kedua orang tua kita di antara orang yang melahirkan kita. Dan orang tua di antaranya yaitu guru-guru kita, orang yang mengajar kita. Ini khairul aba. Sebaiknya orang tua adalah guru. Guru yang menjaga kepada kita dari perbuatan-perbuatan yang menjerumus, yang memasukkan ke api neraka. Guru yang mengantarkan kita menjadi baik. Guru yang menjaga kita dari nari akhirat. Adapun orang tua kita kan hanya menjaga kita dari nari dunia. Contoh anak kecil main api, oleh orang tuanya dilarang, jangan nanti kamu kebakaran. Namun kalau guru ini menjaga kepada muridnya dari nari akhirat, yaitu perbuatan-perbuatan yang mengantarkan masuk di neraka. Guru tidak akan membiarkan, misalkan saja murid maksiat, melakukan dosa, sehingga di pondok kan ada takzir. Kalau santri melanggar itu digundul, digerujuk. Ini kan luar biasa pondok itu. Coba kalau di angan-angan ya, pondok itu pengorbanan. Santri pegang HP Pak Bupati ya, di pondok itu dirampas, ditakzir. Santri nonton TV itu ditakzir, ditakzir, digundul, dipotong. Santri ke kota saja itu ditakzir. Santri nonton TV ditakzir. Santri ngobrol laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya ditakzir. Lah, sekarang pertanyaannya, apakah orang tua berani anaknya main HP terus orang tua mengambil HP-nya? Apakah berani orang tua itu anaknya nonton TV, anak ditakzir? Apakah berani orang tua anak misalkan saja ngobrol dengan bukan mahramnya ditakzir, diambil tindakan? Kan tidak berani. Nah, pondok melakukan demikian ini sebab dimaslahat untuk kebaikan anak itu sendiri. Ini merupakan jasa-jasa guru kita. Dan orang tua ketika adalah orang yang menikahkan kita, yang mertua ya. Coba kurbannya mertua itu ya, anak perempuan diobani sejak kecil, setelah besar diambil oleh orang ya, menantunya. Menantunya itu kan tidak tahu apa-apa, sudah jadi langsung diambil. Ini kan pengorbanan bagi orang tua. Namun kalau menantu itu tanggung jawab baik, orang tua akan bahagia. Juga nanti banyak sebab mertua orang itu sukses ya. Yang penting yaitu membangun SDM, sumber daya manusia. Misalkan saja Al-Mahfurah, Ki Abdul Karim, Ki Marzuki, Ki Makhlus, ini sumber daya manusia. Lirboyo hanya membawa ilmu yang diamalkan, yang diajarkan, sehingga barokahnya kemana-mana. Lampung saja sekitar berapa yang di Lirboyo? 400, kalau bis rombongan berapa? 20 bis ya? 23 bis ya? Titip Pak Bupati ya? Tidak boyo. Ini manfaatnya kemana-mana. Ini kan jasa guru kita. Lagi Abdul Karim itu beliau diambil menantu oleh Kiai Soleh.
Orang tua saya Al-Mafrah Kiai Maksus juga diambil menantu oleh Kiai Abdul Karim, Al-Mafrah Kiai Marzuki juga demikian. Jadi yang penting ini memperhatikan membangun sumber daya manusia ya, bukan bangunan dan lain-lain. Yang penting adalah generasi. Silahkan, maaf, kalian mempunyai pondok apa saja silahkan, coraknya silahkan. Namun dalam generasi atau anaknya kiai itu sebaiknya dipondokkan di pondok salaf. Logikanya orang yang bisa membaca kitab itu mayoritas dari pondok salaf yang mempunyai akhlak, ngerti tawaduan, ngerti adab asal, ngerti sabar, ngerti zuhud, ngerti qanaah, ngerti syukur. Ini mayoritas dari pondok salaf. Jadi silahkan kalian mendirikan pondok sesuai dengan kebutuhan masyarakat, namun anak-anak kalian sebaiknya dipondokkan di pondok pesantren. Ya hudur rahimakumullah. Nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah, dan nikmat itu langsung dari Allah, maka kita sudah bersyukur. Adapun nikmat yang langsung dari Allah, ini mensyukurinya. Misalkan saja orang diberi nikmat oleh Allah mengucapkan alhamdulillah, dan nikmat-nikmat tersebut digunakan untuk kebaikan, Bila mana Allah itu memberikan kenikmatan dan kenikmatan itu disalahgunakan untuk perbuatan maksiat misalkan, maka nikmat tersebut akan dicabut oleh Allah, akan diberikan kepada orang lain. Ada kalanya tidak dicabut, dibiarkan, namun orang akan hancur, akan rusak dengan hartanya. Yang bahaya, istidraj. Dengan arti pula yang secara global, orang yang syukur itu orang yang takwa kepada Allah. Orang yang takwa kepada Allah, taat kepada Allah, orang syukur. Ada nikmat Allah yang dilantarkan oleh Allah lewat manusia ya. Orang tua kita, guru kita, atau mertua kita, atau orang lain. Kita cara mensyukurinya, kita mengucapkan jazakumullah khairan misalkan. Terus kita diberi apa saja kita menerima, kita syukuri. Terus kita beradab, berakhlak, sopan santun kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Ini cara bersyukurnya. Terus kita mendoakan. Syukur wasail syukrun, mensyukuri wasail, menyukuri wasilah atau mensyukuri lantaran-lantaran, ini merupakan syukur. Misalkan orang berbuat baik kepada kita, kita mengucapkan terima kasih, alhamdulillah, jazakumullah khairan. Ini merupakan syukur. Syukur wasail wa syukrun. Wala Rasulullah SAW, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tidak bersyukur kepada orang yang berbuat baik, ini namanya orang tersebut tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensinya kalau orang tidak bersyukur kepada Allah, maka nikmat akan dicabut dari Allah, adakah nikmat dibiarkan oleh Allah. Namun ini merupakan istidraj, nanti orang akan dihancurkan oleh Allah, na'udzubillah min dzalik. Ya hudur rahimakumullah. Juga saya sampaikan kepada para alumni supaya mengajarkan ilmunya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man alima wa amila wa alama yud'a fi malakutis samawati azima. Orang yang mempunyai ilmu dan ilmu diajarkan serta diamalkan, maka orang tersebut akan mendapatkan predikat orang agung di kerajaan langit. Wa hum warasatul anbiya wa yadkhuluna fi qouli ta'ala innama yakhshallaha min ibadil ulama. Kalau dia paling takut kepada Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Jadi yang terbaik itu di zaman sekarang orang yang mengamalkan ilmu dan mengajarkan ilmu, yaitu al-alimuna bi ulumihim, atau ulama akhirat. Sebab ulama itu terbagi menjadi dua,
ada ulama akhirat, ada ulama dunia, ada ulama akhirat, ada ulama su. Namun hal yang demikian ini hanya untuk introspeksi diri kita saja, bukan untuk menuduhkan orang lain, bukan untuk menuduhkan orang lain. Jangan mudah-mudah kita menganggap berhubung ulama tersebut masuk di wilayah pemerintahan kita anggap ulama dunia. Jangan, bukan demikiannya, bukan demikian. Ini hanya untuk pribadi kita saja. Sebab ulama itu mempunyai niat, dia akan bisa baik dengan niatnya. Jadi nikmat-nikmat tersebut kita syukuri. Kalau sufi mengatakan ridallah fi ridosah, dengan mengambil ya ridallah fi ridol walidain wa suktullah fi suktil walidain. Kalau sufi mengatakan ridallah fi ridol walidain, ridhonya Allah itu ridallah fi ridosah, ridhonya Allah itu dihubungkan oleh Allah dengan ridhonya syekh. Maka bila mana seorang murid itu mendapatkan ridho Allah dengan lantaran ridhonya guru-gurunya, maka semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidupnya barokah, rizkinya barokah. Apalagi kita berharap dengan guru-guru kita dapat ridhonya, kita dikumpulkan beserta guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Pondok itu sekarang, di zaman sekarang ada pondok yang bisanat, ada yang pondok yang bighairi sanat. Ini yang perlu kita curigai. Biasanya bighairi sanat itu mengecam sana sini. Sebenarnya punya sanat, namun berhubung gurunya itu ahli sunnah wal jamaah, terus dia berani-beraninya tidak mengakui gurunya. Padahal jasa guru sangat besar sekali. Allah Ta'ala, walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman dan diikuti oleh zuriyahnya beriman, maka besok oleh Allah dikumpulkan di derajat yang lebih mulia di surga. Supaya orang-orang beriman itu bahagia, supaya orang beriman itu senang. Dalam tafsir Murid dikatakan zuriyah dibagi menjadi dua, satu zuriyah binasab, itu bapak, ibu, anak, dengan arti bila mana orang tua mempunyai anak yang mulia di akhirat besok, maka orang tua akan diajak oleh anaknya di surga di derajat yang lebih mulia. Sebab derajat di surga itu tingkat-tingkatan. Ini perlunya kita mondokan anak. Perlunya mondokan anak. Kedua adalah dzurriyyah bisabab. Dzurriyyah bisabab itu seorang murid karena dapat ridhonya guru dan dikumpulkan oleh Allah di surga yang derajatnya lebih mulia. Atau orang akan dikumpulkan dengan siapa yang dicintai oleh Rasulullah SAW, almar'u ma'a man ahab. Orang besok oleh Allah akan dikumpulkan dengan siapa yang dicintai. Jadi artinya hadis tersebut ini ketika diterima oleh para sahabat sangat bungah sekali. Sebab hanya mencintai orang soleh saja derajatnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya rahimahullah. Jadi banyak sekali nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita semuanya. Namun bagaimana supaya nikmat tersebut ini bermanfaat bagi manusia? Kita mengambil hadis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adam in qata amalu illa min salas, wa fi riwayat idza mata al insan in qata amalu illa min salas, shadaqatin jariyah, satu sedekah jariyah al waqfu. Hakikatnya harta yang dimiliki oleh seseorang itu harta yang digunakan untuk kebaikan, untuk wakaf, untuk amal jariyah, untuk sedekah, itu hakikatnya yang dimiliki. Misalkan saja orang kaya, dia tidak punya amal jariyah. Ini besok di akhirat dia tidak punya apa-apa. Coba sadisnya dunianya, sadisnya harta benda, kejamnya harta benda. Orang mencari dengan sungguh-sungguh, kadang dengan cara kotor pun dilakukan.
cara khianat dilakukan. Ini rezeki dunia, harta benda. Kalau orang tidak punya amal jariah kan rugi. Misalkan saja ada suami istri, suaminya ganteng, istrinya cantik, muda, terus kaya. Terus ketepatan suaminya meninggal dunia, meninggalkan istri, janda cantik, kaya, kira-kira laris apa tidak? Layu apa tidak? Ketika janda tersebut dinikah oleh orang lain, maka orang lain menikmati hartanya. Ketika istrinya meninggal dunia, siapa yang menikmati? Misal saja juga orang kaya, dia mempunyai anak perempuan atau punya anak, dia meninggal dunia, terus anaknya juga punya pasangan atau istri atau suami. Ketika anaknya meninggal dunia, maka yang menikmati adalah orang lain. Inilah, mau tidak mau kan demikian. Sebab harta yang mudah didapat itu dan kaya mendapatkan tidak ada hubungan langsung dengan yang mencarikan warisan. Artinya misalkan saja A mempunyai anak, B A meninggal dunia, B terus nikah kepada orang lain, B meninggal terus orang lain. Karena hanya demikian saja pernikahan dapat warisan. Yuhasil al-insan syai'an minal amal bil ikhtiyar. Umumnya manusia itu kalau mendapatkan rezeki dengan ikhtiar, ilal miras, kecuali warisan. Warisan itu diam saja, orang akan mendapatkannya. Tidak tahu menahu bagian prosesnya akan mendapatkannya. Kadang penggunaan pun ini juga salah digunakan, maka sehingga metode ulama itu orang yang mampu ini harus lebih perhatian mondokkan anak. So, bila mana orang mampu itu tidak perhatian mondokkan anak, bila mana anak itu melakukan dengan kebodohan perbuatan maksiat atau dosa, berarti orang tua itu melakukan i'anatan alal maksiat. Jadi kalau orang mampu itu harus lebih perhatian terhadap anaknya tentang pendidikan agama. So, bila mana tidak, maka berarti orang tua berdosa. So, orang tua memberi bantuan atau pertolongan atau toleransi partisipasi anak melakukan kemaksiatan. Jadi hakikatnya orang kaya itu tiga, yang punya amal jariah, yang punya wakaf. Kedua adalah ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bisa diambil manfaatnya, sebab ada ilmu yang tidak bisa diambil manfaatnya. Misalkan saja ilmu perdukunan palsu ya. Ilmu yuntafa'u bih itu dari pesantren. Sehingga untuk mengukur kemuliaan orang kan dengan kemanfaatan, khairukum anfa'ukum linnas. Coba sekarang kalau kita angan-angan, yang dekat dengan masyarakat kan santri, yang dianggap oleh masyarakat kan santri. Bahkan seorang profesor doktor yang sekalipun dia pesolog, ini kedekatan dengan masyarakat ini tidak bisa mengalahkan santri ya. Santri itu luar biasa. Kalau di rumah kan jadi kiai. Terus ketiga adalah waladin sholihin yad'ullah. Sholihin di sini disebut ada soleh sebab amalnya orang yang diterima oleh Allah. Amal yang diterima oleh Allah itu bila mana yang beramal itu orang yang takwa kepada Allah, orang yang soleh. Innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Allah menerima amalnya hambanya. Ini bila mana hambanya tersebut yaitu orang soleh, hambanya tersebut adalah orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau anak baca Quran,
Kalau dia takwa, dia soleh, maka orang tua dapat pahalanya. Jadi ibadah yang diterima oleh Allah, amal yang diterima oleh Allah, itu bila mana yang beramal, itu orang yang takwa kepada Allah, orang yang soleh, bisa juga ikhlas. Sebab kadang-kadang orang kan tidak ikhlas saja, amalnya kan tidak diterima oleh Allah. Dalam sufi mengatakan, kullu syai'in lillah fahuwa al-akhirat. Segala sesuatu itu bila mana karena Allah itu akhirat. Wa kullu syai'in laisa lillah fahuwa ad-dunya. Bila mana sesuatu itu dilakukan bukan karena Allah, itu termasuk dunia. Nanti dalam sufi mengatakan, wa kullu syai'in laisa wa kullu syai'in la li ajlillah fahuwa maksiat. Segala sesuatu itu bila mana dilakukan bukan karena Allah, itu merupakan kemaksiatan. Ibadatin sholat itu prosesnya harus di pesantren. Maka disinilah nikmat-nikmat dari Allah. Kita oleh Allah diberi harta, bagian harta itu supaya ada unsur ya, ada sosialnya, yang dimiliki oleh orang itu, harta itu yang digunakan untuk kebaikan, karena dia akan mendapatkan pahalanya. Terus ilmu yang kafa'ubih. Terus anak diperhatikan tentang pendidikannya agama. Apalagi sekarang kalau anak tidak dididik di dalam ilmu agama, ini bisa-bisa anak menyusahkan kepada kedua orang tuanya. Ya simpel saja. Seorang pemuda itu bila mana tidak disibukkan belajar, tidak mondok, ini bisa membahayakan dirinya, bisa membahayakan orang lain. Contoh kalau dia tidak mondok kelucuran, naik motor keras, kadang dia jatuh ya, melukai dirinya, kemudian dia menabrak orang lain, tawuran dan lain-lain, kadang berani kepada orang tuanya, kadang menjadi korban. Ya, seperti misalkan saja, kan banyak kejadian-kejadian yang demikian, mabuk dan lain-lain. Maka dari itu, supaya kalian ya, mondokkan anak sudah diperhatikan, anak dipondokkan. Insya Allah kalau kita yakin anak dipondokkan, ini hidupnya tidak akan tersia-sia. Santri itu rezekinya dimudahkan oleh Allah, semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu santri. Jadi santri tidak akan tersia-sia. Bukan kalian yang yakin, jangan. Ya dengan arti maaf, jangan berani-beraninya tidak mondokkan anak. Sebab kalau anak tidak dipondokkan, bisa-bisa menyusahkan orang tua. Saya juga demikian, minta doa kepada kamu, kepada panjenengan semuanya, mudah-mudahan anak kita minas sholihin wa sholihat, amin ya rabbal alamin. Gak taunya yang paling penting bagi orang tua ini adalah anaknya. Sebab al-walad bimanzilatil walid. Anak nanti akan menduduki tempatnya orang tuanya. Kalau orang tuanya misalkan saja merintis pesantren, ini kalau bukan anaknya siapa yang melanjutkan? Kalau orang tuanya baik, kalau anak tidak baik, nanti konsekuensinya wa mayusabih abahu famadzolam. Kalau orang tuanya baik, anaknya tidak menyerupai, ini kan zalim. Jadi kalau orang baik itu, orang tuanya baik, maka harus konsekuensinya anak harus baik. Dan kebaikan sekarang harus lewat pesantren. Itulah yang saya sampaikan. Lebihnya mohon maaf, dan juga saya sampaikan pula, saya jazakan kalau punya hajat baca Fatihah 41 kali atau 101 kali, bisa dibaca pada sunnah maghrib atau 11 kali, terus membaca Sallallahu ala Muhammad ya, baca 1000. Orang baca sholawat ya, ini doanya mustajab, hajatnya dijabai oleh Allah. Dan yang terpenting, orang membaca sholawat, memperbanyak baca sholawat, mendapatkan syafaat Rasulullah. Itu masuk surga dengan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab kita ini banyak dosa ya. Man khusiba uzib. Kalau orang itu dihisab oleh Allah, maka orang akan diazab oleh Allah. Nah, kita bisa selamat kalau kita dapat rahmat Allah.
Kita bisa selamat dari api neraka kalau kita dapat rahmat dari Allah, atau kita bisa selamat dari api neraka kalau kita dapat syafaat Rasulullah Sallallahu. Itulah yang saya sampaikan, ya. Mohon maaf. Al-Fatihah. Juga saya sampaikan kepada para alumni, supaya rukun. Apalagi di zaman sekarang, masa partai, jangan sampai kita menjadi putus rohim dan sampai kita konflik. Orang konflik itu merugikan dirinya sendiri. Orang konflik itu kalau dikonfliki pasti, namun kita jangan membalas konflik, namun kita ihsan, membalas dengan kebaikan. Apalagi tiap hari Khamis, ini amalnya hamba Allah, diaturkan oleh malaikat kepada Allah. Namun orang-orang yang konflik ini dipending, amalnya dimauqufkan oleh Allah, sehingga orang itu damai. Sehingga nanti ada cerita-cerita, ya. Informasinya Syekh Wabah Az-Zuhaili ini bila mana unek-unek kepada orang lain, beliau tidak berani melanjutkan mengarang kitab, nulis kitab. Kalau orang misalkan saja beramal soleh, kalau dia masih ada unek-unek kepada orang lain, ini masih dipending oleh Allah, belum diterima. Jadi artinya kalau orang itu konflik kepada orang lain, ini berarti merugikan diri sendiri. Mestinya derajatnya mulia tidak menjadi mulianya, ataupun dikonfliki itu pasti. Namun kita tidak menjadi dengan konflik. Da'i al-mukhlis, ini kata Imam Ghazali, tanda-tandanya seperti orang yang menemukan jenazah. Dan dia merambut jenazah, tajhiz jenazah, ya. Memandikan, ngulesi, menyolati, ngubur. Ini dibantu oleh orang lain kan senang. Dan hanya orang bodoh saja, misalkan jenazah yang mandikan saya saja, orang lain tidak boleh. Yang ngulesi saja, saya saja. Yang nyolati saya saja, yang bopong ke kuburan, yang bawa saya saja. Ini kan orang blok. Ajak yang da'i yang mukhlis itu dibantu dalam dakwah. Yang penting dakwah Islam diterima, kebaikan diterima. Ini tambah senang, bukan dia membenci, bukan dia sentimen. Bukan dakwah itu harus saya, yang lain tidak boleh. Ini bukan mukhlis. Kalau tidak ikhlas, kita yang rugi sendiri. Atau alamat da'i yang mukhlis itu seperti halnya orang yang mempunyai keluarga sakit, anak sakit misalkan, terus orang lain tidak boleh mengobati, ini saya saja yang mengobati. Ini kan orang bodoh. Da'i yang mukhlis itu tandanya dia dakwah di tengah-tengah masyarakat. Silahkan yang diterima siapa saja, yang penting masyarakat menjadi baiknya. Ini da'i yang mukhlis. Tidak ada hasad, tidak iri dengki. Ini da'i yang mukhlis. Kalau tidak ikhlas, ini kita akan rugi sendiri. Namun ikhlas itu tingkat yang tinggi, tidak bisa diucapkan. Dengan arti, kalau orang mengatakan misalkan, saya sudah membantu kamu demikian-demikian, namun kamu kok terhadap saya masih demikian. Padahal saya itu ikhlas melakukannya. Kalau ikhlas disebut malah tidak jadi ikhlasnya. Tapi ikhlas yang tahu hanya Allah saja. Nanti dihisab, dikoreksi, ternyata banyak yang kita menyangka ikhlas, ternyata tidak ikhlas. Jadi kita tasawufkan demikian. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'matahu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala wa maulana Muhammad. Salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat. Wa taqdirana biha jami'al hajat wa biha min tarfa'una biha. Wa tubalighuna biha salawat min jamil khairati fil hayati wa badan. Rabbana barik lana fi ma razaqtana wa qina. Allahumma aslih lana bainana wa adif baina qulubina wahdina sabila salam wa najina minadh dhulumati ila nur
Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillah ala kulli hal. Wa na'udzubika min Allahumma kfina bi halalika al-haramika wa qina bi fadlika man sibak. Allahumma nas'aluka min khayri ma salaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wa antal musta'an wa alaikal baligh wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma awsil thawaba ma qara'nahu min al-nabiyil mustafa abaina muslimin muslimin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu 'anhum waj'alil jannata ma'wahum. Allahumma ajirna wa iyyahum minan nar. Allahumma adkhilna wa yab'al jannah ma'al abrar ya aziz ya ghafar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka wa natawakkal ilaika bi nabiyyika Muhammadin ya Muhammad ya nabi rahmah inna tawajjahna bika ila rabbina fi qada'i hajatina di doktorana. Allahumma fasafifna wa safina fi anfusina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka rabbana taqabbal. Allahumma salli husnal khatimah wa la tusul ana fi izzati al-Fatihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا نعيما وشاكرين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي الجلال والكريم وعظيم سلطانك. اللهم أنت مولانا لا إله إلا أنت له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير إنك على كل شيء قدير. اللهم يا فتاح يا رزاق افتح قلوبنا بفتوح العارفين وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أنت مولانا لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك بحقك وبحق نبينا وبجاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك في علومنا وبارك في رزقنا وبارك في أهلنا وبارك في رزقنا وبارك في حياتنا وبارك عند موتنا وبعد موتنا والنجاة من النار والعفو عند الحساب والفوز بالجنة وارزقنا ببلغاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وارزقنا بلقائك يا رب العالمين. اللهم ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك ومحبتك ومعرفتك في كل وقت برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارزقنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه بحق لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. بسم الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم.
salli ala sayyidina Muhammadin ibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli yawmin minal ahwali. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana wa ya wasi'al. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma ya wasi'al. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma ya wasi'al karam. Sallallahu Rabbuna ala nuril mu'min Ahmad Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mu'min Ahmad Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Sallallahu Rabbuna ala nuril mu'min Ahmad Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Ya Rabbana inna a'tayna sawabahan nabiyal mustafa wa ba'ana muslimin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu anhum waj'alil jannata ma'wahum. Allahumma ajirna wa iyyamin nar. Allahumma ighfirna wa yab'al lana mal abrar ya aziz ya ghafar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Al-Fatihah. Samsudin, saya mengucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan. Mengucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan. Mudah-mudahan sudah diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan dosa-dosa beliau diampuni oleh Allah. Dan mudah-mudahan beliau dimasukkan surga oleh Allah beserta ahli jannah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.